Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak pada pagi hari ini kita mempelajari Al-Quran dengan materi ujian dan cobaan. Marilah kita baca doa bersama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Untuk materi ujian dan cobaan, diharapkan pada akhir pembelajaran siswa dapat memahami Al-Quran dan hadis tentang sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Selanjutnya, anak-anak bisa mempresentasikan isi dan kandungan ayat Al-Quran dan hadis tentang ujian dan cobaan, serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa pendapat tentang pengertian ujian dan cobaan. Intinya, kalau kita lihat secara nyata dalam kehidupan, ujian itu titik tekannya untuk menguji kualitas keimanan seseorang. Sedangkan cobaan untuk menguji sejauh mana ketangguhan iman yang dimiliki oleh seseorang. Anak-anak, selanjutnya akan kita bahas dalil-dalil atau ayat dan hadis yang berkaitan dengan ujian dan cobaan. Kalian sudah siap semua dengan materinya? Coba dibuka, download dari Kemenak dan materi yang ada di Akila. Kita lanjut ke pembahasan surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan ayat 157. Anak-anak, untuk pembelajaran Al-Quran hadis ini, saya tidak menekankan untuk menghafal. Tetapi kalau kalian hafal, alhamdulillah. Titik tekannya pada kemampuan terjemah bagian lafaz ayat, masing-masing lafaz, kemudian bisa menerjemahkan, bisa menyimpulkan, bisa menjelaskan, dan bisa menerapkan isi yang terkandung di dalamnya. Mulai dari Al-Baqarah 155 ya, 155 ini sudah ada makna perkata. Walana beluan nakum, di situ ada lam takkid dan nun taukid. Jadi ini penguatan. Kami sungguh akan mencoba kalian, menguji kalian. Syai'in dengan sesuatu. Di sini diartikan dengan sedikit. Minal khauf. Khauf itu artinya ketakutan, kecemasan, galau. Walju' kelaparan. Wa naqsim minal amwal, dan berkurangnya dari harta-harta kalau diartikan jamak. Berkurangnya harta atau kekurangan harta. Wal anfus, dan jiwa. Al-anfusi jadikan berkurangnya jiwa itu bisa kematian, bisa stres, mungkin maaf gila dan seterusnya. Wal samarat yang ditakkid, berkurangnya buah-buahan. Berkurangnya buah-buahan ini ada dua pemahaman. Hasilnya berkurang atau hasil banyak tapi pangsa pasar turun. Babasyiris sabirin, Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Anak-anak, di ayat ini, di dalam ayat ini yang kita lihat tampak ini dari kondisi yang tidak baik atau kondisi yang kurang. Nah, ujian itu juga pada kondisi yang lebih. Sungguh Allah akan menguji pada kamu sekalian minal khauf, kalau awalnya dalam kesenangan. Walju, kelaparan, ujian yang lain, kekenyangan. Wa naqsi minal amwal, kekurangan harta, bisa juga ujiannya berlimpah harta. Wal anfus, berkurangnya jiwa atau kematian. Di sini mungkin kondisi yang sehat walafiat. Wal samarot, berkurangnya buah-buahan atau hasil panen, hasil tanaman yang berlimpah. Babasyiris sabirin, dan ini kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Jadi ujian itu bisa dalam kondisi enak, bisa juga dalam kondisi yang tidak enak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ini dalam istilah bahasa Arab atau istilah agama disebut dengan lafaz tarji atau irja atau istirja. Nah, ini anak-anak, soal ini sering keluar ya, kadang-kadang diambil tarji atau irja atau istirja. Ini sering keluar di UMPM. Ya tolong, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam kondisi
yang kita melihat itu kurang tepat dalam hati kita, maka sebaiknya kita membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un, lafaz tarji, irja atau istirja. Ulaika alaihim sholawat. Itulah anak-anak, kata sholawat ini diartikan ampunan. Mereka itulah yang nantinya akan mendapatkan ampunan dari Tuhan mereka, warahmah dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi ketika kita mendapat ujian, bagaimana sikap kita? Itu yang kita harus latih, harus kita tanamkan pada diri kita, bahwa setiap manusia pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, anak-anak. Jadi beberapa contoh bagaimana penerapan ketika kita mendapatkan ujian. Nah, untuk ujiannya seperti ini. Ini ada satu ayat yang intinya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi ketika kita mendapatkan ujian, kita hendaknya mohon pertolongan kepada Allah dengan penuh kesabaran dan dengan melaksanakan sholat. Termasuk di sini yang dimaksud adalah memanjatkan doa. Nah, ini anak-anak contoh dari ujian. Ini keresahan hati, ini anak-anak muda yang lagi galau, memikirkan apa ini tidak tahu. Nah, ini termasuk al-khauf, ujian dalam bentuk khauf, ketakutan, kecemasan, keresahan, kegalauan. Nah, kalau sudah galau, resah begitu, maka sebaiknya segera ambil air wudhu, kalau bisa sholat atau membaca Al-Quran, atau ya beristighfar, zikir yang bisa kita ucapkan. Kemudian ujian tadi kekurangan harta, ini bisa kemiskinan. Ini kita lihat di antaranya salah satu bentuknya ada orang yang rumahnya sudah parah, ini sudah harus diperbaiki. Ini salah satu contoh. Nah, mungkin ujiannya banyak ini. Kemiskinan ini, jadi karena kondisi ujian banjir atau musibah yang tidak diduga, ya mungkin bencana akhirnya hidup dalam kondisi yang serba kekurangan. Nah, dari ujian ini bagi orang yang merasakan itu sabarlah, bagi orang yang melihat apa yang harus dilakukan. Orang yang melihat ketika ada temannya atau saudaranya atau masyarakat di sekitarnya ada yang mendapatkan ujian seperti ini. Nah, ini anak-anak contoh ujian juga tadi, ujian kekurangan harta, ini ujian berlebih harta. Ujiannya di mana? Sombong, takabur, ya, riya, boros, foya-foya. Itu ujian juga. Yang paling penting lagi, banyak harta tapi pelit, tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah. Nah, dia merasa bangga dengan kekayaannya, dengan hartanya, dengan kelimpahan kenikmatan yang dia miliki. Melupakan kewajiban-kewajiban bahwa harta yang dimiliki itu sebenarnya hanya titipan, masih ada hak-hak bagi orang lain. Nah, berkurangnya buah-buahan, ini contohnya buah-buahan ya, al-fawakih, as-samarot, buah-buahan. Bisa juga ya hasil panen, pokoknya semua yang ditanam oleh manusia. Kadangkala tidak mendapatkan hasil. Kayak di sini sudah mau panen, busuk, ada yang mungkin pepaya sudah mau panen, akhirnya dimakan binatang, ya, burung dan macam-macam. Nah, di sini yang berkurang. Kalau yang berlebih, hasil panen melimpah. Ya, kemudian usaha juga berhasil dengan baik. Tapi ujiannya di mana? Ternyata pangsa pasaran, harga di pasar jauh anjlok, melejit turunnya. Bawang merah, bawang putih, cabai misalnya. Di saat tidak ada atau musim langka cabai, 1 kilo bisa puluhan ribu. Tapi ketika banyak cabai yang dihasilkan atau tanaman-tanaman cabai banyak menghasilkan ya berkilo-kilo, berkuintal atau ton, harganya cuma sedikit. Ini ada kasus pernah di Blitar, itu kan banyak daerah rambutan ya. Ketika panen, harga rambutan nggak ada harganya. Nah, orang putus asa, akhirnya rambutan pohonnya itu ditebang. Tahun berikutnya ternyata berbalik. Harga rambutan melejit di luar dugaan, ya, menyesal. Jadi tetap memang kita harus sabar dan tabah menghadapi ujian itu. Nah, ini anak-anak
Dia ujian al-khauf ya, ketakutan. Saya lihat ketakutan ini gambar takut kenapa ya? Takut hantu atau takut apa ya? Kalau anak-anak mungkin merasa takut atau cemas atau khawatir ya menghadapi nanti ujian akhir, kemudian menghadapi perguruan tinggi. Ini kita sudah masuk semester 5 loh Mas Mbak ya. Waktu kita sekolah itu hanya sampai semester 1 ini ya, semester 5 sampai bulan November. Desember itu sudah ujian akhir. Nah, ujian akhir semester ya. Biasanya Januari itu kita sudah apa namanya? Sudah sering dapat informasi perguruan tinggi mana, syarat-syaratnya apa. Nah, ini catatan anak-anak. Biasanya anak-anak ketika tahun-tahun terakhir atau semester 5 ini ada tantangan. Ada pemikiran orang tua, bapak, ibu beda. Mas, mbak beda. Sampean misalnya ingin masuk ini yang IPS, misalnya akuntansi. Bapaknya inginnya biologi. Gak mungkin anak IPS kok ke biologi. Akhirnya disuruh les, disuruh tentor macam-macam. Nah, akhirnya anak merasa tertekan, takut. Nah, atau juga yang sering terjadi di semester-semester terakhir, biasanya anak-anak sering curhat ini karena beda pilihan. Anak milih A, bapak B, ibu C. Berarti masih 3 jalur. Nah, ini anak-anak mumpung masih awal-awal, segera ambil kesepakatan antara bapak ibu, satu jalur apa enggak pilihan yang akan datang. Misalnya, bapak ibu anak sudah klop, oh yang IPS saya di akuntansi. Misalnya, yang IPA misalnya, oh saya ke kedokteran atau biologi atau fisika. Yang MAKBI mungkin ke Mesir atau ke UIN. Yang bahasa mungkin ke Jerman, ke Jepang, ke penginnya. Tapi orang tua nggak setuju. Nah, ini coba keinginan yang akan datang ini segera dimusyawarahkan. Ini supaya tidak ada kecemasan, ketakutan yang mendalam, apalagi kalau sudah mendekati akhir-akhir tahun pelajaran. Ini ya, ini yang sering terjadi ya. 3 jalur atau 2 jalur. 2 jalur bisa ibu anak kompak, bapak tidak. Atau bapak ibu kompak, anak tidak. Nah, atau anak dengan bapak. Nah, yang kita harapkan tiga-tiganya satu langkah. Tapi anak-anak jangan putus asa kalau misalnya bapak ibunya masih bertahan tidak sama dengan anak-anak, maka anak-anak harus sabar mencari pendekatan-pendekatan, rayu orang tuanya supaya jurusannya itu apa yang diinginkan cita-citanya itu sesuai. Ini ya, ini tolong diperhatikan. Ini biasanya kecemasan, ketakutan anak menghadapi akhir tahun ajaran dan menghadapi perguruan tinggi. Subhanallah, ini salah satu ujian. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita nggak mengalami ini ujian kelaparan. Sampai kondisi badannya ini sudah kurus, kering kerontang. Nah, ini termasuk ujian kelaparan. Karena mungkin nggak ada rezeki atau memang kondisi di masyarakat sekitarnya, kondisinya memang dalam kondisi teruji kelaparan semua. Nah, ini mudah-mudahan kita tidak sampai seperti ini. Oleh karena itu kita diharapkan untuk selalu beristighfar, berdoa supaya kita tidak mendapatkan ujian yang seperti ini. Setiap manusia itu pasti akan menghadapi kematian. Nah, oleh karena itu persiapan yang harus kita siapkan selama hidup, kita beramal soleh. Bagaimana supaya nanti kita kalau saatnya dipanggil oleh Allah, doa kita mudah-mudahan husnul khotimah. Ini doanya kan dibaca ya. Allahumma khtim lana bil khair, Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bi husnul khotimah. Untuk diri kita yang meninggal. Nah, untuk keluarga yang ditinggalkan, ya kita harus siap. Karena memang semua manusia itu pasti akan mengalami kematian. Kita doakan, ya, jariahnya orang yang meninggal itu kan keluarganya, anaknya, untuk selalu mendoakan kepada orang yang sudah meninggal. Susah boleh, tapi tidak boleh berkepanjangan. Karena semua itu takdir dari Allah. Kematian itu takdir mubrom, yaitu takdir yang pasti. Sedangkan prestasi, lulus ujian itu takdir mu'alak. Itu masih bergantung kepada usaha manusia. Jadi ada takdir yang mutlak, memang itu hak mutlak Allah, tapi ada juga takdir yang dalam bentuk ikhtiarnya. Lulus ujian itu takdir mu'alak. Targetnya memang lulus, tapi perlu perjuangan, perlu belajar, perlu ikhtiar. Ini anak-anak, ini ada nyanyian kan, kalau saya bisa nyanyi ya. Ini manusia diantarkan ke alam kubur, kendaraannya kereta Jawa, itu ya.
rodone rodo menungso. Nah, itu kalau nyanyian dulu. Jadi setiap orang yang meninggal, karena itu kita harapkan mudah-mudahan pada suatu saat kalau kita meninggal itu memang banyak yang mendoakan. Ini ulama ini mungkin ya yang meninggal takziah banyak. Ayat berikutnya anak-anak, ini Quran surah Ali Imran ayat 186. Pada ayat ini sebenarnya penegasan ulang, jadi sebagai penegasan aja, itu kan ada lam takkid dan nun taukid. Ingat bahasa Arabnya ya, latu launna. Ini menunjukkan kepastian. Jadi kita pasti diuji lewat harta kita, diri kita. Gitu. Demikian juga anak-anak, untuk menghadapi ujian ini kita juga perlu mempelajari kisah-kisah umat sebelum Nabi Muhammad. Ujian-ujian yang diberikan kepada orang musyrik, orang yang beriman. Nah, anak-anak ingat ujian yang diberikan kepada nabi-nabi yang sudah kita pelajari, ada Nabi Ayub. Ujiannya apa? Nabi Ayub ujiannya apa? Ayo, coba dijawab. Nabi Ayub, Nabi Musa, ya, Nabi Isa, ya, semua mendapat. Nabi Yusuf, coba surah Yusuf itu dipelajari. Ujiannya juga banyak. Jadi semua diuji oleh Allah. Oleh karena itu kita disuruh evaluasi diri dan mempelajari kisah-kisah perjalanan umat-umat yang terdahulu, termasuk kisah-kisah perjalanannya hamba Allah yang soleh. Boleh melihat TV sinetron adab. Itu sebenarnya melihatnya jangan sinetronnya, tapi kenyataan dalam kehidupan itu ada ya. Coba sama diikuti itu hiburan itu ya. Saya seneng itu. Tapi yang kita ambil, di mana ada perilaku yang tidak baik, mesti akan ada balasan. Ada orang yang sombong balasan, ada orang yang pelit, ada sama orang yang menderita akhirnya juga dapat balasan. Nah, itu juga ujian. Boleh lihat sinetron, tapi kalau yang tidak ada pelajaran yang bisa kita petik ya jangan dilihat. Oke ya, ini sudah saya sampaikan, nanti dibaca. Jadi belajar evaluasi diri ya, kita koreksi diri sekaligus membaca lingkungan. Ada satu kalimat, experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Ya, pengalaman dari siapa? Pengalaman dari diri, pengalaman dari orang lain. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Bagaimana ketika kita mendapatkan nikmat, mendapatkan ujian, sikap yang harus kita lakukan bagaimana. Nah, ini kesimpulan yang di ayat tadi. Ya. Ujian diri dalam menghadapi penyakit. Ini memang susah juga ya. Kita mesti mengeluh. Ya. Ada satu ayat yang menegaskan kalau mendapatkan nikmat lupa, tapi kalau mendapatkan ujian mengeluh. Nah, ini yang kita harus hindari. Jadi yang harus kita lakukan apa? Ya kita ambil hikmah, kita berupaya untuk tetap sabar dan ikhlas. Ada satu pengalaman ketika saya datang ya silaturahim ke orang yang bisa menerapi atau mengobati. Ketika saya datang, menyampaikan ada apa? Ini anak saya sakit. Si bapak itu langsung menyampaikan, mengucapkan alhamdulillah. Saya agak kaget, terkejut saya. Ada sakit kok alhamdulillah. Tapi sejenak langsung saya sadar, iya. Sakit itu termasuk media kita untuk mendekatkan diri pada Allah. Karena minimal, contoh sakit gigi. Minimal ketika gigi sakit, mesti akan menyebut, ya Allah, astagfirullah, Allah, minimal itu. Tapi ketika kita nggak sakit gigi kan nggak nyebut itu. Nah, itu yang dimaksud media. Jadi sakit, media pendekatan diri pada Allah. Bahkan ada satu hadis juga menegaskan ketika orang itu diuji sakit, apalagi sakit yang dihitung atau dianggap sakit parah, itu sudah media penghapusan dosa. Tapi tidak berarti lantas kita sakit aja lah biar dosa kita terhapuskan. Tidak demikian. Tapi bagaimana kita menyikapi suatu penyakit yang sudah kita terima, itu ada ikhtiar, sabar, ikhlas. Tentunya juga ada pendekatan diri kita kepada Allah. Mohon. Hafal enggak doanya orang sakit? Allahumma rabban nas adhibil ba'sa, Allahumma anta syafi, isfi anta syafi,
la syafiya illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Dibaca sendiri atau mendoakan orang lain. Itu ya, coba yang belum hafal dihafalkan doanya untuk orang sakit. Baik untuk dirinya atau mendoakan orang lain. Ini sama dengan tadi ya, ujian berupa harta kekayaan. Hati-hati ini kalau suatu saat saya menjadi pejabat atau jadi orang yang berpengaruh, terus memiliki kelebihan harta, atau sebagai rakyat datang ke orang yang lebih berpengaruh, kemudian nah ini ada KKN ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ujiannya di situ. Mentang-mentang banyak duit, akhirnya ini mesti ada kasus ini. Ada satu cara yang tidak tepat. Nah, ini ujian, tapi kalau ini beramal, ini bukan ujian, tapi ini bagian dari syariat. Ya, wujud syukur mendapatkan nikmat. Atau mungkin anak-anak punya pandangan atau penafsiran lain ya dengan ini gambar yang ada nih. Jabat tangan pakai uang. Tapi kalau yang saya lihat ini karena di Indonesia ini kan menerapkan menghapuskan KKN, ya insya Allah sampai nanti kalau udah tamat, kalau dapat kerjaan jangan karena nepotisme, tapi betul-betul karena kemampuan. Dan anak ya, oke. Nah, kritikan dan hinaan. Sering nggak kita diolok-olok, sabar, dikritik. Kalau semua untuk kebaikan ya kita terima. Tetapi kalau sifatnya menjatuhkan atau mencari-cari kesalahan, nah itulah bagian dari ujian ketakwaan keimanan kita. Kita sanggup sabar apa tidak. Tapi kita tetap harus punya prinsipnya. Nanti akan kita bajari di bab dakwah ya. Jadi kalau kita dikritik, doakan dengan cara yang baik. Kecuali kalau betul-betul kita sudah dalam kondisi yang parah, ya dihina parah, dari mana ya kita punya kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Harus kita ingatkan. Kalau kita biarkan, berarti kita ikut salah. Tapi harus kita ingatkan. Kalau toh sudah kita ingatkan, orang yang berbuat dolim, menghina atau mengkritik kita itu nggak sadar, itu sudah di luar tanggung jawab kita. Oke? Sabar. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan hadis tentang ujian dan cobaan. Coba anak-anak nanti baca hadisnya, terjemahnya, dan kesimpulannya. Jadi intinya, sikap yang mengagumkan bagi seorang mukmin itu apabila ya, mendapatkan kesenangan, kenikmatan, kemewahan, dan sejenisnya, maka kesuksesan, syakaro, dia akan bersyukur. Yang demikian itu baik baginya. Dan jika orang yang beriman itu mendapatkan penderitaan, kesusahan, kejelekan, kemiskinan, yang kondisi-kondisi yang tidak enak, maka orang yang beriman itu tetap bersabar. Sikap yang demikian itu baik. Jadi mendapatkan nikmat bersyukur, mendapatkan ujian bersabar. Nah, ini hadis yang terakhir anak-anak. Tingkatan ujian dan cobaan yang diberikan Allah yang dihadapi oleh manusia. Nah, ini hadis yang terakhir, ini yang Ibu tulis langsung di matannya ya, isinya hadis. Sanadnya yang di atasnya tidak saya tulis, nanti dicek di bukunya langsung. Ya Rasulullah, ayyun nas asyaddu bala'an. Ada pertanyaan dari sahabat, wahai Rasulullah, manusia yang paling berat ujiannya itu siapa? Nabi menjawab, al-anbiya, para nabi. Tumal amsal, kemudian yang semisalnya. Fal amsal, kemudian yang semisalnya. Bukan Pak Amsal ya, bukan Pak Amsal, tapi ini Amsal. Yang dimaksud Amsal ini yang semisal Nabi, berarti yang dimaksud adalah di bawahnya Nabi, yaitu sahabat. Fal amsal yang kedua, para tabi'in dan tabi'in tabi'in. Ayub talar rajul ala hasabidini, seseorang itu akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Fa'inka nadinu sulban, sulban ini sama dengan kekuatan. Jika agama orang itu kuat, istadda bala'uhu, maka ujiannya juga berat. Fa'inka nafidini rikotun,
Rikoton itu artinya ringan. Jadi ada kuat, ada yang ringan. Ubtulia, dia akan diuji, orang itu akan diuji. Jadi rikoton bisa do'ifun, ya imannya lemah, akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Fama yabrahul bala bil abdi. Tidak akan lepas ujian itu dari seorang hamba, hatta sehingga yatrukahu, hamba itu meninggalkan, yamsi berjalan, alal ardi di muka bumi, ma alaihi khati'atun, tiada baginya kesalahan. Jadi seseorang itu akan tetap diuji sampai orang itu berjalan di muka bumi tidak punya kesalahan. Nah, kenyataannya manusia ada yang nggak punya salah? Sepanjang manusia itu masih punya kesalahan, sekecil apapun, berarti manusia akan tetap diuji oleh Allah. Oleh karena itu yang kita jaga adalah kita berhati-hati untuk meringankan atau menghindari kesalahan walaupun itu hanya kecil. Perintah bersyukur dalam surat Ibrahim ayat 7. Ingat ya, ketika Aisyah bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, engkau sudah dijamin surga, mengapa engkau melaksanakan ibadah sampai kaki bengkak? Setiap malam masih bertahajud. Jawaban Rasul singkat, apa tidak boleh hamba menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Jadi ketika kita beribadah sehari-hari ini sebenarnya wujud syukur kita kepada Allah. Allah berfirman, wa ittadzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Allah telah mengiklankan, menegaskan bahwa jika kita di antara manusia bersyukur kepada Allah atas nikmat sekecil apapun, la azidannakum itu lam ta'kid dan non taukid. Allah pasti akan menambah nikmat itu. Walain kafartum, sebaliknya kalau kita mengkufuri atau mengingkari nikmat Allah, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya adabku sungguh sangat pedih. Jadi sekecil apapun kita tetap bersyukur kepada Allah. Bahkan bagi orang yang kualitas imannya tinggi, ketika tadi kita dicaci, kita dimaki, kita bersyukur. Kenapa? Dosa kita terampuni. Dan dosa kita akan ditimpakan kepada orang yang menghina kita. Sebaliknya orang yang menghina kita yang punya pahala itu akan diberikan kepada kita. Insya Allah seperti itu. Oke, anak-anak, semoga kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, materi ujian cobaan sudah kita bahas. Mohon nanti dibaca ulang lagi, dibahas lagi. Untuk pembelajaran ujian dan cobaan, nanti akan ada tugas refleksi. Jadi ujiannya sekarang kita buat yang lebih simpel. Oke anak-anak, mari kita tutup. Anak-anak, mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama mengumandangkan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan lafaz hauqalah. Kemudian kita baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.